Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Ika akan menyampaikan materi tentang resensi. Tapi sebelum Bu Ika menyampaikan materi, Bu Ika tahu kalian kangen sekali dengan keadaan sekolah, dengan kebersamaan bersama teman-teman. Begitu juga dengan Bu Ika. Bu Ika punya slide yang nanti berisi foto-foto kalian yang Bu Ika abadikan ketika kalian berada di sekolah. Yuk kita lihat. Gimana? Semoga foto-foto tadi bisa mengurangi rasa kangen kalian dan bisa menambah semangat kalian hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah membandingkan beberapa resensi untuk menemukan sistematika resensi. Yang kedua, menyusun resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan resensi. Manfaat resensi. Manfaat resensi di sini yang pertama ada bahan pertimbangan. Jadi ketika kita meresensi, kita mampu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan dapat mempengaruhi pembaca atas karya tersebut. Jadi mereka nanti akan membaca atau tidak ya, berdasarkan resensi yang kita buat. Yang kedua adalah sarana promosi buku. Buku-buku yang diresensi itu biasanya buku-buku baru yang belum pernah diresensi. Sehingga dengan melakukan resensi itu menjadi salah satu bentuk promosi. Misalnya bukunya menarik, nanti pasti banyak yang ingin membeli atau membacanya. Sehingga nanti akan bisa terkenal dan banyak terjual. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas. Ketika kita sering menulis resensi, sering melakukan kegiatan menulis, maka semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung itu kita bisa mengembangkan kreativitas menulis. Kemudian nilai ekonomis, jika kita lihat dari nilai ekonomis, itu kita bisa terbayangkan bagaimana ketika kita mendapat imbalan atau uang saat kita meresensi buku. Sebelumnya, udah ada yang tahu apa itu resensi? Atau sudah ada yang pernah membuatnya? Baik, Bika jelaskan ya. Resensi adalah ulasan atau penilaian suatu karya, baik itu buku, film, lukisan, ataupun yang lainnya. Tapi untuk kesempatan kita kali ini, kita akan bahas resensi buku. Sistematika resensi. Sistematika resensi terdiri atas judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Judul resensi. Judul resensi harus dibuat dengan menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku terdiri atas judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan tebal buku. Judul bisa dilihat dari cover buku yang bagian depan, itu di sana biasanya ada judulnya. Nah, judul misalnya kalau kalian membaca buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, maka judul bukunya adalah Laskar Pelangi. Dan penulisnya adalah Andrea Hirata.
Setelah penulis ada penerbit. Penerbit buku Laskar Pelangi adalah PT Bentang Pustaka. Kota terbitnya Yogyakarta. Tahun terbitnya 2005, tergantung nanti bukunya ya, cetakan keberapa. Kemudian nanti tebal buku. Tebal buku itu biasanya bisa ditulis dalam versi berapa halamannya, kurang lebih misalnya kalau di Laskar Pelangi itu ada 529 halaman atau bisa bentuknya dalam sentimeter. Selanjutnya yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi memperkenalkan siapa pengarang dalam buku tersebut, karya-karya apa saja yang sudah diciptakan, kemudian memaparkan kekhasan atau ciri khas dari pengarang tersebut. Keempat, isi resensi. Isi resensi berupa ringkasan atau sinopsis dari cerita buku yang diceritakan. Selanjutnya, isi resensi itu juga terbagi menjadi dua. Jika dia cerita, berarti bentuknya sinopsis. Tetapi kalau bentuknya buku-buku non-fiksi seperti buku pelajaran, itu bentuknya ringkasan atau ikhtisar. Selanjutnya yang kelima ada keunggulan buku. Keunggulan buku adalah bagian di mana kita menjelaskan keunggulan atau kelebihan dari buku yang diresensi. Misalnya, ketika kita membaca buku, buku itu bahasanya enak dibaca. Bentuk tulisannya bagus, ilustrasinya bagus, itu masuk ke dalam keunggulan buku. Sedangkan selanjutnya ada kelemahan buku. Ini kebalikan dari keunggulan buku. Isinya menjelaskan tentang kelemahan buku yang diresensi. Ketika kalian membaca, tiba-tiba bahasa yang digunakan susah dipahami. Atau penggunaan ilustrasi tidak nyambung. Bisa juga pemilihan kata-kata terlalu sulit atau tanda baca yang dipakai banyak yang salah. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya berisi saran atau pernyataan atau rekomendasi tentang buku yang diresensi. Misalnya rekomendasinya itu buku ini sangat bagus dibaca oleh siapa? Apakah hanya untuk orang dewasa atau bisa dibaca untuk kalangan anak-anak, remaja, atau semua kalangan? Hal-hal yang harus ditanggapi dalam resensi. Ada kualitas isi. Bagaimana kualitas isi buku yang diresensi? Apakah sudah bagus, lengkap, atau bagaimana? Yang kedua adalah penampilan. Kita bisa melihat penampilan buku yang kita resensi, kemudian kita tanggapi. Apakah penampilannya menarik atau tidak, atau cenderung monoton? Yang ketiga, unsur-unsur. Apakah buku yang diresensi ini memiliki unsur-unsur yang lengkap? Mulai dari cover, mungkin kata pengantar, daftar isi, dan apakah daftar isinya ini sesuai dengan halaman yang tertera di dalam daftar isi, seperti itu. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa di dalam buku resensi bisa kita tanggapi, misalnya apakah bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, ataukah malah banyak kata-kata sulit yang membuat kita susah memahami bacaan. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi pembaca. Setelah kita membaca buku, kemudian hendak meresensi, kita melihat manfaatnya. Apakah buku yang kita resensi ini memiliki banyak manfaat atau lebih banyak tidak bermanfaat? Anak-anak, untuk membandingkan resensi, Bu Ika sudah menyiapkan resensi Laskar Pelangi dengan resensi teknik bermain gitar. Silahkan kalian bisa lihat di slide. Ya anak-anak, di layar sudah ada resensi buku Laskar Pelangi. Di situ kalian bisa lihat ada identitas buku, ada pendahuluan, ada keunggulan novel, kelemahan novel, dan penutup. Identitas buku semuanya sudah lengkap ya. Ada judul, penulis, penerbit, kota terbit, cetakan, halaman, dan ISBN. Kemudian di pendahuluan sedikit mengulas tentang pengarang Andrea Hirata. Kemudian dilanjut dengan isi sinopsisnya.
Nah, di sini sinopsis dengan pendahuluan digabung ya. Selanjutnya ada keunggulannya, ada kelemahannya, di sini sulit untuk dipahami, dan yang terakhir ada penutup. Ya, penutup bahwa novel ini sangatlah bagus. Nah, ini termasuk yang tadi sudah Bu Ika jelaskan, ada pernyataan rekomendasi ya. Selanjutnya silakan perhatikan resensi buku teknik bermain gitar, bahwa teknik bermain gitar itu resensinya modelnya agak berbeda dengan buku Laskar Pelangi, tetapi sebenarnya di dalamnya ada ya, identitas resensi itu ada, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit itu ada, pendahuluan itu memang tidak diawali dengan siapa penulisnya, tetapi dengan menggambarkan pengertian gitar ya, bahwa gitar itu merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dan sebagainya. Isi resensi bahwa buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana teknik bermain gitar. Kemudian keunggulan buku, bahwa buku itu menyajikan bermain alat musik yaitu gitar untuk kalangan tak terbatas ya. Untuk kekurangannya di dalam buku tersebut memang tidak ada, tidak dijelaskan. Penutupnya itu juga ada. Teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik, salah satunya pada bab body gitar yang menjelaskan cara-cara memilih gitar, bagaimana, dan kunci nada yang memberikan sugesti. Ya, mungkin sudah ya. Sudah dibaca semuanya, sudah dipahami semuanya. Untuk latihan menyusun sistematika resensi, Bu Ika telah menyediakan latihan di dalam slide berikut. Silahkan kalian baca baik-baik. Kalian susun sistematika tersebut sesuai dengan sistematika resensi yang baik dan benar. Mudah bukan? Jawaban urutannya berapa? 1, 2, 6, 3, 7, 4, 5. Betul sekali. Ada yang salah? Ya, 100 untuk yang betul, dan yang salah coba lagi ya. Jangan pernah menyerah. Untuk mengasah kehebatan kalian, Bu Ika telah membuat kuis di Google Form yang ada di sini untuk alamatnya. Silahkan kalian klik, kalian buka, kalian kerjakan dengan teliti, dan akan Bu Ika jadikan sebagai nilai harian. Semangat ya anak-anak. Bu Ika rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ada kurangnya Bu Ika mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Pesan Bu Ika selalu belajar dan jangan lupa membaca, karena membaca adalah alat paling dasar untuk kalian bisa hidup menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.